Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkhaidah Al-Aizah, NIM H1081201031, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA. Di sini saya akan membacakan hasil portofolio saya yang kedua yang berdasarkan tema nasionalisme atau cinta tanah air. Di sini ada narasumber kita, yaitu Bapak Riyadi Budiman, ada Dr. Hamdani, ada juga Dr. Bistari, ada juga Dr. Endang, dan yang terakhir ada Dr. Hamdani. Baik, langsung saja saya bacakan hasil dari portofolio saya. Saya, Zulkhaidah Al-Aizah, adalah putri dari Bapak Supono dan Ibu Betty yang dilahirkan di Jawa Tengah, Wonosobo. Tanah kelahiran adalah salah satu tempat yang senantiasa tidak untuk kita lupakan. Mengapa demikian? Ya, karena tempat tersebut sangatlah mengenang kita di mana kita dilahirkan di dunia ini. Dari kecil sebelum saya disekolahkan, ibu dan bapak saya selalu mengajarkan saya untuk selalu bangga terhadap tanah air milik sendiri. Waktu kecil, ayah saya sangat suka mengajak saya untuk pergi berlibur seperti ke Wabong, kebun binatang, dan tempat-tempat wisata lainnya yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo. Ya, sama halnya seperti tempat kelahiran saya. Karena dahulu saya masih kecil, jadi saya hanya sedikit mengingat bahwa ayah saya selalu berpesan kepada saya bahwa tempat-tempat tertentu, tempat-tempat tersebut yang ada di Jawa belum tentu ada di tempat lain. Dan jika saya sudah besar nanti, ayah saya berpesan agar tidak melupakan tempat wisata yang ada di tempat-tempat tersebut itu. Namun setelah sekian lama bersekolah dan mendapat ilmu-ilmu dari guru-guru di sekolah, saya menjadi paham bahwasanya dahulu ayah saya selalu berpesan kepada saya itu guna untuk selalu mencintai tanah air yang berada di Indonesia dan tidak melupakan keindahan yang ada di negeri sendiri. 2 tahun bersekolah di Jawa, akhirnya saya pindah sekolah ke Kalimantan Barat, yang dimana lokasinya tepat berada di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Dimana tempat tersebut sangat banyak kebun kelapa sawit, yang di situ juga ayah saya bekerja sebagai karyawan swasta. Karena di situ saya sudah semakin dewasa, sudah semakin besar, yaitu sudah kelas 2 SD, saya sudah berpikir bahwa Indonesia sangatlah indah. Di Jawa saya dapat melihat taman-taman wisata yang begitu indah, dan setelah di Kalimantan, saya juga dapat melihat betapa banyaknya kebun sawit yang akan dipanen oleh sekian banyak orang yang memang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu, guru saya mengatakan bahwa di Kalimantan itu memang memiliki sumber daya alam yang begitu sangat melimpah. Contohnya saja, emas yang ada di Kalimantan ini masih banyak sekali dapat ditemukan. Tanah yang begitu subur jika untuk berkebun, serta banyak menghasilkan kelapa sawit untuk dijadikan minyak goreng, dan masih banyak lain sebagainya yang sekiranya itu menimbulkan bahwa memang menyatakan kebenaran Kalimantan mempunyai sumber daya alam yang masih sangat melimpah. Dan menginjak masa SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Simpang Hilir, tepatnya di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Lebih mengenal lagi apa itu nasionalisme. Guru saya yang bernama Bapak Arbani selaku guru pengajar PPKN, beliau sangat mengajarkan secara detail mengenai apa itu nasionalisme dan bagaimana cara kita berperan dalam mencintai tanah air kita. Guru saya mengatakan bahwa kita harus selalu menjaga tanah air dengan cara mempertahankan negara kita apabila negara kita ingin diambil oleh negara lain, tidak membuang sampah sembarangan, dan menaati peraturan lalu lintas serta menaati undang-undang
1945 yang sudah diamandemenkan dan memang menjadi peraturan di Indonesia yang sudah resmi dari terdahulunya. Namun ternyata benar bahwa kita harus senantiasa mempertahankan negara kita, dikarenakan contohnya saja Kepulauan Riau yang berada di perbatasan hampir saja diambil oleh negara lain, yang dimana pada saat itu sedang hangat-hangatnya berita tersebut. Dan ada kemungkinan juga nanti pada ujungnya kita tidak menanamkan rasa kenasionalisme kita. Maka dari itu Indonesia akan punah. Indonesia akan diambil oleh negara lain. Nah, lalu sangat baguslah apabila generasi muda Indonesia belajar mendalami rasa kenasionalisme agar dapat tetap selalu menjaga Indonesia dari segala mara bahaya. Lanjut menginjak masa perkuliahan, karena saya mengambil jurusan ilmu kelautan yang pada umumnya mempelajari tentang laut, saya semakin paham ternyata Indonesia ini memang mempunyai sumber daya alam yang sangat begitu melimpah. Contohnya saja seperti pulau yang begitu banyak, laut-laut yang begitu luas. Namun sayangnya laut kita sering mengalami akan adanya kemalingan ikan secara ilegal, yang dimana negara luar mencuri ikan-ikan milik negara kita, dan hal tersebut haruslah ditindaklanjuti. Ya, saya suka dan sangat pro sekali dengan kebijakan seperti mantan Menteri Bu Susi yang mengharuskan menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang bermaksud untuk mencuri ikan-ikan milik Indonesia. Selain itu, kita juga harus menghentikan para nelayan kita agar tidak menangkap ikan menggunakan bom, dikarenakan itu dapat merusak keindahan alam kita. Sama halnya yang sudah ayah saya sampaikan bahwa kita tidak boleh untuk melupakan keindahan negara kita. Yang dimana itu artinya berarti kita juga harus menjaga tempat-tempat yang ada di negeri kita agar tidak punah, dan suatu saat jika kita sudah mempunyai anak dan cucu dapat kita ceritakan kembali seperti apa yang sudah ayah saya sampaikan terdahulunya terhadap saya. Lalu kita dapat juga menceritakan kepada anak cucu kita. Begitu juga dengan ayah, begitu juga dengan ibu. Selain ayah itu ada kakek, ada nenek, yang dimana mereka sangat senang menceritakan cerita penjajahan yang ceritanya betapa susahnya para pahlawan memperjuangkan Indonesia dari generasi kemudian tidak lagi bersusah. Generasi perjuangan Indonesia agar generasi kemudian tidak lagi bersusah payah bertempur mati-matian. Sangatlah mulia cita-cita para pahlawan, yaitu Indonesia merdeka dan hidup makmur. Dengan adanya hal tersebut, saya menjadi punya misi bersama dengan generasi muda ke depannya agar Indonesia menjadi lebih kuat untuk bersatu membela negara kita dan tidak ada lagi yang namanya penyelundupan ikan-ikan secara ilegal, tidak ada lagi yang namanya korupsi dalam negeri, tidak ada lagi yang namanya pembuangan sampah sembarangan. Itu kan sama saja kita tidak mencintai tanah air sendiri. Ya memang benar Indonesia mempunyai TNI yang tugasnya mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, tetapi masyarakat juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kenasionalisme agar negara lain segan dengan negara kita, dan negara kita akan menjadi negara yang terhormat dan menjunjung tinggi rasa kenasionalisme yang tinggi juga. Mungkin sekian pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.